siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel yang memberikan informasi tentang perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Kali ini kita di SMK Pelita Bangsa, Yogyakarta. SMK ini menyelenggarakan kompetensi bidang kesehatan. Kita akan lihat apa saja yang dikembangkan oleh SMK Pelita Bangsa. SMK ini juga menjadi satu dengan kompleks sekolah tinggi ilmu ekonomi. Kita akan lihat. Ya, kita ditemani oleh para guru di sini dan ada kepala sekolahnya juga. Nanti kita akan berbincang bagaimana pengembangan SMK Kesehatan Pelita Bangsa. SMK yang subspesialis mengembangkan kompetensi farmasi. Jadi di sini anak-anak kita dididik untuk memahami bagaimana proses farmakologi. Mereka disiapkan dari proses produksinya sampai kepada bagaimana memasarkan produk-produk mereka. Membangun SMK kesehatan memang tidak gampang, tetapi mengembangkan profesi kesehatan menjadi satu idola penting, menjadi satu-satunya yang selalu diidam-idamkan oleh setiap anak-anak Indonesia. Farmasi salah satunya. SMK ini mengembangkan kompetensi farmasi khusus. Dan di sini anak-anak dididik bagaimana mengelola farmakologi, bagaimana mengelola farmasi, bagaimana mengelola sistem pembuatan obat-obatan, bagaimana menguji obat-obatan. Di sini dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di SMK Farmasi Pelita Bangsa. Jadi kita berada di simulasi apotek yang dijadikan sebagai laboratorium juga oleh SMK Farmasi Pelita Bangsa atau SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Kebetulan di sini ada Bu Ari, kepala sekolahnya. Bu Ari, bagaimana konsep pengembangan dari lab ini, Bu? Dan bagaimana SMK ini dikembangkan, karena ini kan sangat khusus, spesial farmasi. Ya, apotek simulasi ini dikembangkan karena untuk melatih siswa agar siap nanti di dunia kerja. Karena di sini bisa praktek langsung untuk bagaimana melayani pasien. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di sini juga disediakan obat-obatan di mana hal ini situasi dan denahnya ini disesuaikan dengan apotek K24 yang nanti memang menyerap dari lulusan SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Kalau pengajarnya, Bu Ari, ini pengajarnya kan dari mana saja? Apakah rata-rata dari praktisi atau dari dunia usaha atau dunia industri? Kalau pengajarnya, kebetulan saya sendiri itu dari K24. Kemudian diminta untuk mengelola sekolah ini. Kemudian untuk guru-guru produktifnya yang farmasi itu memang dari K24 langsung. Di mana memang ditunjuk untuk memberikan praktek langsung ke anak-anak sehingga sesuai dengan output yang nanti diperoleh untuk usernya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ini memang sekolah yang langsung dibina oleh industri atau edukasi, dan ini praktek langsung dan di bawah bimbingan kawan-kawan yang sudah punya pengalaman. Nah, Bu Ari, kalau proses pengembangan kurikulumnya sendiri bagaimana, Bu? Untuk pengembangan kurikulum, seperti kemarin ini kita sedang validasi kurikulum, itu penyelarasan kurikulum langsung dengan PT K24 atau DUDI yang langsung menangani di kurikulum kita, sehingga budaya kerja yang ada di K24 juga diterapkan di SMK Kesehatan Pelita Bangsa.
Nah, kalau kaitannya dengan K3, apakah di Pelita Bangsa atau di SMK Kesehatan Pelita Bangsa selalu diberikan pembelajaran K3? Ada Pak, semua diberikan sesuai dengan kurikulum yang ada dari dinas, itu nanti kita kembangkan bersama dengan K24. Oke sahabat, jadi ini kita akan lihat proses yang sangat spesifik yang dilakukan di SMK Kesehatan Pelita Bangsa, dan ini memang menjadi satu-satunya SMK yang mengelola SMK Kesehatan secara khusus bidang farmasi. Dan ini sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi atau belum? Sudah Pak, kita ada UKRIM, Universitas Kristen, kemudian Sanata Dharma, kemudian Ahmad Dahlan, juga UGM. Dalam bidang apa? Dalam bidang kefarmasian juga. Apakah juga dilakukan riset di sini oleh anak-anak atau mereka dibimbing untuk riset? Ini kedepannya kita lagi menyusun MOU untuk langsung bekerjasama dengan dosen-dosen praktisi yang ada di perguruan tinggi. Kemudian nanti pembelajaran yang bisa dipraktekkan di sini akan langsung di-handle oleh dosen tersebut. Begitu Pak. Oke, ini sekaligus menjadi subspesialis karena di samping dididik bagaimana membangun konsep, juga dibuat bagaimana supaya iklim akademik juga berjalan. Penelitian dilakukan untuk menghasilkan satu produk, dan ini dilakukan di SMK Kesehatan Pelita Bangsa bersama dengan kawan-kawan dari perguruan tinggi. Kita akan lihat labnya di bawah. Kita akan menuju lab dari SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Di lab ini mereka berkiprah, anak-anak kita berkiprah, para guru berkiprah untuk memahami proses bagaimana produksi obat. Di sini kita akan lihat. Ya, ini laboratorium farmasi yang dimiliki oleh SMK Pelita Bangsa atau SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Dan satu hal kawan-kawan, bahwa SMK Kesehatan Pelita Bangsa ini adalah SMK yang sangat mandiri, SMK yang mandiri, tidak dibantu oleh siapapun, ya. Dan mereka memiliki semangat yang sangat kuat untuk menjadi yang terdepan di bidang kefarmasian. Ya, Bu Ari, dengan kondisi peralatan yang lengkap dan tertata, ya boleh dibilang ini peralatan-peralatan yang memang spesifik untuk farmasi. Apa yang akan dilakukan oleh sekolah atau manajemen sekolah untuk pengembangan SMK ini ke depan? Ya, kami sekarang mengembangkan kerjasama dengan seluruh Nusantara, siswa yang memang memiliki minat ke farmasi. Seperti sekarang kita menerima paling jauh dari Papua saat ini yang nanti akan masuk di SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Kita bekerja sama dengan Pemda Papua untuk bisa menambah wawasan di sana, karena K24 juga sudah buka di sana, sehingga bisa untuk putra daerah nanti langsung tampil ke masyarakat di sana. Seperti itu. Ya, ini khusus melalui pembinaan K24. Kita tahu K24 ini memiliki cabang di mana saja, bahkan di seluruh Indonesia K24 itu pasti sudah ada. Nah, Bu Ari, lulusan-lulusan dari K24 ini terserapnya di mana? Ya, jadi semua lulusan kita itu diserap di K24. Nah, penempatan di seluruh Indonesia. Nah, seperti sekarang ini ada di Yogyakarta, Semarang, Bali, Balikpapan, Palembang, Medan, kemudian Jakarta juga ada, Bandung juga ada. Semua lulusan kami terserap di seluruh Indonesia, Pak. Seperti itu. Apa yang ingin Bu Ari sampaikan kepada para pengambil kebijakan khusus bidang pendidikan dan kesehatan? Ya, harapan saya untuk pengambil kebijakan lebih mensupport lagi untuk anak-anak, terutama di beasiswa, agar pencapaian keinginan anak-anak itu tercapai dengan mungkin dana yang minimal, tapi bisa untuk menyelesaikan pendidikan yang diinginkan, meskipun saat ini belum ke perguruan tinggi, tapi setelah lulus SMK mereka bisa langsung bekerja.
seperti itu, Pak. Ya, karena konsep pengembangan pendidikan di SMK itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai, terampil, disiplin, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter kebekerjaan yang kuat. Dan itu dilakukan di SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Nah, sahabat, apa yang dilakukan oleh SMK Pelita Bangsa ini menjadi satu semangat buat kita semua untuk mengembangkan seluruh SMK yang ada dengan berbagai kompetensi yang kita kembangkan, dan khususnya bidang kesehatan. Mari kita dukung terus pengembangan SMK-SMK yang ada khusus bidang kesehatan, dan khususnya SMK Kesehatan Pelita Bangsa Yogyakarta, karena mereka berkiprah di sini. Mari dukung terus apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di SMK Pelita Bangsa. Oke, sahabat, jadi ini siswa yang sedang praktek ya, karena ini juga menggunakan sistem blok ya, Bu Ali ya. Ya, Sistem blok. Jadi masa pandemi ini selalu menggunakan sistem blok yang paling memungkinkan untuk melakukan pembelajaran praktek. Karena kebetulan ada adik kita di sini. Mbak siapa? Mbak Pipin. Mbak Pipin ini sedang praktek apa ini, Mbak Pipin? Pembuatan puyer. Pembuatan puyer. Iya. Ini terbuat dari apa? Terdiri dari rifampicin, INH, vitamin B6, dan laktosa. Fungsinya untuk apa? Untuk obat TBC. Jadi ini Mbak Pipin ini sedang membuat puyer untuk tuberkulosa. Nah, prosesnya pembimbingan untuk kayak begini seperti apa, Bu? Pertama kali saya akan menuliskan seperti ini draftnya, resepnya, lalu di sini saya akan menjelaskan dari resep ini akan kita screening dulu, kita analisa resepnya seperti ini, seperti yang sudah tertulis. Lalu setelah itu cara pembuatannya saya terangkan, lalu untuk dosisnya pun juga kita diskusikan di sini. Biasanya seperti itu. Setelah itu baru anak-anak akan mengerjakan resepnya. Ya, jadi ini dilakukan dulu konsepnya, dibuat konsep, kemudian dipraktekkan oleh anak-anak. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa SMK Pelita Bangsa ini juga sudah memiliki produk. Di samping hand sanitizer juga produknya apa, Bu? Jadi di sini menghasilkan produk herbal trip yang dimana di dalamnya itu ada beberapa komponen simplicia, dan ini berfungsi saat ini sekarang untuk meningkatkan imun saat pandemi COVID-19 bagi penderita, sehingga ini bisa menaikkan konsep ini karena sambiloto banyak ada di masyarakat, sehingga kita bisa manfaatkan sumber daya alam yang ada. Ini sambiloto ya, diproduksi di SMK Kesehatan Pelita Bangsa di bawah bimbingan para guru. Kemudian ada Pak Hari, Pak Hari, Bu Hari, Pak Hari. Pak Hari juga di sini membimbing ini. Iya. Nah, ini SOP-nya seperti apa ini, Pak Hari sampai jadi? Iya, untuk dari SOP-nya kita mulai dari bahan baku basah ya, Pak. Dari bahan baku basah, terus kemudian kita proses sehingga menjadi bahan baku kering seperti ini. Ini ada bahan baku utamanya sendiri, ada sambiloto, terus kemudian kita pakai serai, kita juga pakai temulawak, kita pakai kapulaga sama bunga pekak, dan kita ada tambahan, Pak. Tambahan di sini adalah bunga telang. Di mana bunga telang ini kan sekarang lagi naik daun ya, Pak ya. Selain di sini dia sebagai tambahan untuk membantu kerja dari si sambiloto itu sendiri, dia juga sebagai anti mukolytik, di mana kalau kondisi COVID itu sendiri kan kadang ada pasien yang merasa batuk sehingga susah untuk mengeluarkan darah. Nah, si bunga telang di sini selain sebagai pewarna untuk mempercantik warna, dia juga sebagai anti mukolytik untuk membantu mengeluarkan darah. Nah, dari sini nanti bahan semua kita setelah kering kita proses, kita haluskan, terus kemudian nanti kita masukkan ke ini, Pak, alat drip namanya. Seperti ini, sesuai dengan formula yang sudah ada, kita masukkan satu persatu, nanti kita seal. Setelah kita seal, kemudian nanti kita masukkan ke dalam packaging seperti ini. Nah, packaging ini membuat bahwa sediaan ini menjadi tahan lama sehingga kalau misalnya nanti dipakai ataupun kita distribusikan kepada masyarakat itu masih dalam kondisi yang bagus dan bisa mempunyai manfaat yang lebih baik. Apakah ini sudah diproduksi massal atau masih dalam lingkup SMK Pelita Bangsa saja?
Sistem pre-order, Pak. Oke. Jadi ini namanya Herbal drip. Herbal drip. Iya. Ini sistemnya pre-order. Jadi kawan-kawan, masyarakat umum, dunia usaha, dunia industri, atau siapapun sekarang yang membutuhkan herbal drip dari SMK Pelita Bangsa bisa langsung pesan. Saya kira ini akan sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh. Jadi ini dilakukan secara produksinya sangat steril di sini, dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh para ahli, para praktisi yang berpengalaman di SMK Pelita atau SMK Kesehatan Pelita. Mari kawan-kawan, dukung terus apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan dan kembangkan di SMK-SMK kita, termasuk di SMK Kesehatan Pelita Bangsa. Jangan lupa, herbal drip ada di SMK Kesehatan Pelita Bangsa, dan ini satu-satunya di Yogyakarta ya. Mari kita lihat yang lain. Pak Ari, ini selama ini kalau yang drip itu kan kopi ya. Iya. Nah sekarang ini yang herbal drip ini hampir mirip-mirip dengan prosesnya atau cara penyajiannya dengan kopi atau teh celup. Nah ini seperti apa Pak Ari ini prosesnya? Iya, kalau dari sini memang kita ambil konsepnya adalah dari sediaan kopi. Nah, kita modifikasi sedikit cara pembuatannya, dan kita pengen bahwa sediaan yang tradisional ini bisa naik kelas, Pak. Makanya kita buat dalam bentuk kemasan herbal drip, dan ini satu-satunya mungkin Pak yang baru kita buat, dan mungkin di Indonesia juga baru satu-satunya. Dan ini sediaannya cukup diseduh saja, gitu. Jadi nanti tinggal diseduh. Dan ini konsep satu-satunya, dan ini bisa digunakan juga sebagai souvenir, Pak. Kalau mungkin Bapak selama ini mungkin menginap di hotel ataupun ini dapat sediaan herbal drip, coffee drip. Nah, kita ingin bahwa masyarakat itu juga sehat. Sehatnya dengan mengkonsumsi herbal drip sambiloto dengan bunga telang. Tambahannya itu. Oke, jadi ini konsep kita yang baru, konsep drip yang dikembangkan. Jadi bagaimana kita tidak perlu capek-capek, jadi cukup diseduh saja. Pak Ari, dari mana bahan-bahannya ini dilakukan dan bagaimana proses produksi dikembangkan di SMK Kesehatan? Bahan-bahannya kebetulan kita kerjasama dengan salah satu unit. Kemarin kita melakukan kunjungan kerja ke salah satu unit usaha, dan di situ kita menjalin kerjasama Pak untuk pengadaan sambiloto, bunga telang. Terus kemudian Pak, bunga telang di sini masyarakat banyak yang sudah menanam Pak. Jadi kita manfaatkan dari sana. Ini sudah bisa didapatkan di mana saja, Bu? Kalau untuk sementara ini, sistem tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan sistem pre-order. Gitu. Jadi nanti pre-order mungkin nanti kita bisa kirimkan. Kirim. Iya. Apakah di apotek 24 juga disiapkan? Bisa didapatkan di sini, Bu Ari? Mungkin Ibu Kepala Sekolah. Ya, untuk saat ini memang baru proses Bapak. Kita ada industri, di mana K24 juga membuka industri. Nanti ini akan dikembangkan di sana. Tentunya nanti akan bekerja sama dengan pihak terkait, karena dalam proses pembuatan ini, kalau dalam proses pre-order skala kecil kami masih bisa mencukupi, tapi kalau dalam proses sudah ke khalayak yang lebih banyak, kami memang perlu proses yang tenaga juga dibutuhkan, kemudian alat juga harus lebih memadai, seperti itu. Oke, kecil itu indah. Jangan melihat ukuran di dalam pengembangan SDM, tetapi lihat produk yang dihasilkan, berkualitas, kompetitif, dan yang pasti unggul. Sahabat, jadi ini kita ditemani oleh Bu Aryani, pengawas SMK Kabupaten Bantul. Nah, kebetulan ini sekolah ini berada di wilayah Kabupaten Bantul. Bu An, Ya, bagaimana Ibu Aryani akan mendorong pengembangan SMK
Kesehatan Pelita Bangsa khususnya. Ini karena kan tidak banyak yang mengembangkan SMK Kesehatan. Ya, untuk perkembangan di ini saya berusaha ya, karena saya ditugasi dari Balai Dikmen, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul. Bagaimana cara untuk mengembangkan ini? Ya benar, satu adalah membangun karakter siswa. Karakter siswa yang sekarang ini semakin tahun semakin lama itu menurun. Tapi mudah-mudahan dengan membangun karakter siswa ini yang dibantu oleh pendidik-pendidik yang handal di SMK ini, mudah-mudahan SMK ini bisa menjadikan tauladan dan dikenal oleh khalayak banyak yang sesuai dengan harapan orang tua. Tidak hanya pintar saja, tetapi berkarakter. Berkarakter apa? Yang berakhlak mulia, dengan sopan santun. Ada 18 karakter. Ada 18 karakter yang akan dicanangkan di sini di SMK Kesehatan Pelita Bangsa ini. Yang kedua, bagaimana caranya kami dengan guru-guru serta kepala sekolah untuk memberikan motivasi kepada siswanya, memotivasi kepada siswanya itu bahwa Anda ini di sini itu adalah perannya adalah jasa dan pelayanan. Kalau pelayanan ini tidak bagus untuk siswa, ini berarti kan berkurang. Jadi salah satunya kami mencoba untuk mengembangkan sekolah ini bisa leluasa dengan menomorsatukan adalah karakter. Ya, oke. Pengembangan sekolah yang bermutu tidak akan terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Jadi sinergi ini harus dibangun oleh berbagai komponen masyarakat, pendidik, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Seluruhnya harusnya bersinergi. Dan inilah baru kita bisa menghasilkan model pendidikan yang kita harapkan di masa yang akan datang. Mari terus dukung pengembangan SMK yang kita lakukan di seluruh Indonesia. SMK Kesehatan Pelita Bangsa, yes, yes, yes. Indonesia maju bersama SMK.